Welcome to our YouTube channel Podcast Rombo Berdikasi SDN Rombo Berliterasi Digital. Bersama kita raih prestasi. Dengan saya Piola Lapo, dengan saya Jane Eta. Hai Sobat Rombo Kids, bagaimana nih kabarnya? Pasti kalian semua baik-baik saja kan? Oh iya, kesempatan kali ini kita akan membahas informasi yang lagi viral nih. OMG, hello, apaan nih yang lagi viral? Kamu tahu nggak sih informasi yang lagi viral yang berjudul Gunung Bromo terbakar hangus karena foto prewedding? Ya pasti tahu dong, berita itu kan sudah beredar kemana-mana dan juga sudah viral banget. Iya, kejadiannya itu tepat pada tanggal 9 September kemarin. Tempatnya itu di Savana Gunung Bromo. Kabarnya setelah kejadian itu kebakarannya juga meluas loh ke beberapa wilayah bukit lainnya. Oh iya, sudah menyebar kemana saja? Menurut berita yang beredar sudah menyebar ke wilayah Bukit Jemplang dan juga Nong Jajar. Informasi untuk teman-teman sekalian, kebakaran tersebut belum juga padam loh hingga beberapa hari setelahnya. Wah, ternyata efeknya parah juga ya. BTW, kok bisa sih kebakaran saat foto prewedding? Berdasarkan laporan dari para saksi, awalnya mereka menyalakan 4 buah flare, namun yang satunya gagal. Nah, satu flare yang gagal ini akan meletup dan menghasilkan sebuah percikan. Percikan inilah awal mula terjadinya kebakaran. Informasi buat Sobat Rombo semua ya. Flare adalah alat yang bisa mencerminkan yaitu api dan cahaya. Flare juga bisa disebut juga seperti kembang api. Iya, benar sekali. Flare juga biasanya digunakan sebagai isyarat saat kita dalam darurat atau digunakan sebagai tanda atau sinyal. Sekarang gimana keadaan wisata Bromo tersebut? Untuk sekarang area wisata Gunung Bromo ditutup sampai keadaan lebih baik. Untuk waktu penutupan juga belum tahu sih sampai kapan. Akibat dari kebakaran tersebut, wilayah Padang Savana mengalami kerusakan yang paling parah. Yang mana di dalam kawasan tersebut terdapat beberapa flora endemik yang ikut terbakar loh. Contoh dari flora endemik tersebut adalah diantaranya Suket Malela dan Anggrek Tosari. Selain Bukit Jemplang dan Bukit Nong Jajar, bukit mana lagi yang terkena kebakaran? Menurut salah satu narasumber, kebakaran juga terjadi di wilayah Gunung Kursi dan juga Gunung Matangan. Hingga saat ini setidaknya ada 500 hektar lahan yang terdampak akibat kebakaran yang bermula di Padang Savana dan juga mengakibatkan kerusakan dan kerugian dalam jumlah yang banyak tahu. Apa saja sih dampak atau kerugian yang terjadi diakibatkan Gunung Bromo itu loh karena kebakar? Akibat dari kebakaran itu dampaknya adalah yang pertama, para warga kesulitan untuk bertani karena terhalang asap. Kemudian rusaknya pipa air bersih bagi beberapa desa dan juga dari faktor pariwisata dan penyedia mobil jeep juga tidak dapat pemasukan. Kabarnya di wilayah Gunung Bromo yang terjadi kebakaran kemarin itu konon katanya sudah menyebar ke Malang juga loh. Selain itu, para petugas yang terdiri dari BPDP, TNI, Polri, BPTN BTS, dan juga relawan beserta warga lokal juga turut ikut dalam proses pemadaman api hingga melibatkan proses pemadaman api menggunakan helikopter waterbombing. Proses pemadaman menggunakan helikopter waterbombing gunanya untuk melihat lahan mana saja yang terbakar karena flare tersebut. Dan ternyata pada hari Senin 11 September kemarin muncul tornado api di tengah kebakaran yang terjadi di lereng Bromo yang semakin memperparah keadaan yang terjadi. Selain itu, kebakaran juga sudah meluas hingga perbatasan Malang dan Lumajang yang menyebabkan pintu masuk di daerah Desa Purno Sundoro, Lumajang ditutup, mengakibatkan para pengemudi harus memutarbalikkan kendaraannya.
For your information, upaya pemadaman ini sudah berlangsung dari sepekan loh Sobat Romba. Selain itu Sobat Rombo, dari kejadian kebakaran ini juga memperburuk kondisi yang ada di kawasan tersebut. Dan walaupun nanti tumbuhan tersebut akan tumbuh kembali, namun akan memerlukan upaya dan waktu yang tidak sedikit loh. Hingga saat ini ada sekitar 5 gunung yang terbakar dengan berbagai penyebab dalam kurun waktu Agustus hingga September ini loh Sobat Romba. Di antaranya ada Gunung Arjuna, Bromo, Tengger, Semeru, sampai Gunung Sumbang. Kemudian Sobat Rombo, selain 3 gunung yang telah disebutkan tadi, ada juga Gunung Rinjani dan Gunung Ciremai yang konon katanya telah terbakar dalam kurun 2 bulan ini. Nah Sobat Rombo, dari beberapa kejadian kebakaran hutan dan lahan yang telah disebutkan tadi, hingga yang terbaru adalah kebakaran wisata Gunung Bromo, yang kita dapat ambil beberapa pelajaran agar kedepannya hal-hal seperti itu dapat lebih diminimalisir. Kebakaran gunung yang terjadi selain diakibatkan oleh kelalaian manusia, contohnya penggunaan flare yang tidak bertanggung jawab. Kebakaran beberapa gunung yang terjadi disebabkan oleh kekeringan yang melanda di wilayah tersebut. Nah Sobat Rombo, dari beberapa kejadian kebakaran hutan dan lahan yang telah disebutkan tadi, hingga yang terbaru adalah kebakaran kawasan wisata Gunung Bromo, yang dapat kita ambil beberapa pelajaran agar kedepannya hal-hal seperti itu dapat diminimalisir. Benar Sobat Rombo, kebakaran hutan yang disengaja atau karena kelalaian manusia juga bisa diancam pidana loh. Hal itu sudah ditulis dalam pasal 69 ayat 2 huruf H, yakni pelaku akan diancam pidana penjara selama 10 tahun atau didenda sebesar 3 atau 10 miliar. Selain itu, kebakaran hutan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 108, dan masih ada beberapa undang-undang lagi yang mengatur tentang kebakaran hutan dan lahan secara sengaja karena kelalaian yang kita lakukan loh Sobat Romba. Sekian informasi yang kita ulas kali ini. Saya Viola dan saya Janita pamit undur diri dulu ya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Bangga jadi anak Indonesia, salam literasi. Cintai produk Indonesia, Rombo bisa. Dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.